Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Ya kawan-kawan, kali ini kita akan membahas ya tentang RUU TNI ya. Belakangan ini ada tren baru yang cukup menarik juga teman-teman ya. Cukup jadi bahan perhatian kita bersama-sama ya teman-teman ya. Entah kenapa ya beberapa media mulai menerima paket-paket aneh, mulai dari kepala babi ya, terus tikus tanpa kepala, sampai berbagai benda menjijikkan lainnya ya. Ya. Ini gimana ceritanya sih gitu teman-teman ya. Pasti kalau ada pola tertentu ya dalam pengiriman ini, mungkin nanti bakal ada kepala ular, kepala sapi, atau bahkan kepala ikan lele gitu. Lucunya teman-teman ya, semuanya benda itu punya satu kesamaan ya, semuanya bangkai gitu. Bangkai gitu ya. Jadi kalau dipikir-pikir teman-teman ya, kenapa harus takut ya? Kalau takut sama bangkai ya, ya kenapa enggak sekalian aja takut sama janji-janji politisi yang sudah jelas busuk dari sananya. Asik. Gue udah kayak stand up comedy nih ya kan. Ya, tapi yang lebih menarik perhatian daripada kiriman paket teman-teman, paket mistis itu ya, adalah kejadian di Surabaya, kota yang biasanya dikenal dengan arek-arek Surabaya ya kan, yang berani dan blak-blakan gitu ya, tiba-tiba berubah menjadi lautan amarah. Asik. Bukan lautan asmara ya teman-teman. Ya, demo mahasiswa yang berlangsung di sana berujung ricuh teman-teman, dengan agenda adegan-adegan yang seakan-akan diambil-ambil dari film action kelas B gitu ya. Yang bikin keren gitu ya. Setiap ada demo anarkis ya kan, pasti ada kalimat sakti gitu yang keluar gitu. Ya, ada penyusup tak dikenal. Ya elah, kalau penyusupnya nggak dikenal, terus kenapa mereka bisa ikut-ikutan dalam aksi ini? Lagi pula, penyusup atau bukan, yang kelihatan merusak ya mahasiswa sendiri, ya kan? Kalau dibandingkan dengan Jawa Barat, demo di Surabaya ini memang punya nuansa berbeda kawan-kawan. Ya, mahasiswa di sana terlihat lebih bermartabat setidaknya gitu ya. Mereka tidak menyerang atau merusak fasilitas militer teman-teman. Tapi tetap saja ya, tindakan anarkis ini sulit untuk dibenarkan ya. Ketika polisi mencoba membubarkan massa, justru mereka yang diserang gitu ya. Skenario ini terus berulang, seolah-olah sudah jadi pola tetap dalam setiap demonstrasi besar teman-teman. 5 mahasiswa sudah diamankan sebagai provokator dalam aksi ini. Tapi jumlah provokatornya diyakini lebih dari itu, bahkan bisa mencapai 20 orang. Ciri-ciri mereka pun cukup mencolok teman-teman. Bisa kita tandai sendiri, mereka itu berpakaian hitam-hitam, pakai masker, dan ada yang
pakai atribut nyeleneh seperti shell gitu ya, shell gitu, atau gelang aneh gitu ya. Kalau melihat pola ini tampaknya mereka sudah tahu betul bahwa bakal terjadi bentrokan gitu ya. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang memang datang dengan niat membuat kekacauan, bukan sekedar menyuarakan aspirasi. Ya. Bukan cuman sekedar teriak dan dorong-dorongan. Mahasiswa yang demo di Surabaya bahkan menggunakan botol, kayu, dan bom molotov untuk menyerang aparat. Nah, kalau sudah begini gitu ya, ini jelas bukan lagi spontanitas. Itu barang diracik, teman-teman. Dibuat dulu ya, sebelumnya sudah dirancang gitu ya. Artinya ada persiapan yang lebih menarik ya. Banyak dari mereka yang mengenakan pakaian serba hitam tanpa logo kampus. Ini kita coba observasi, teman-teman. Mungkin supaya sulit diidentifikasi, atau memang sengaja ingin menciptakan suasana horor ala revolusi jalanan. Nah, di sisi lain, korban dari bentroknya ini bukan cuman mahasiswa, teman-teman, tapi juga aparat keamanan. Beberapa polisi terluka akibat lemparan dan serangan dari kubu ya. Dan aparat juga tersiksa gitu ya, terluka akibat lemparan ya, serangan dari massa pendemo. Dan mari kita coba realistis ya, jumlah mahasiswa yang jadi korban kemungkinan lebih banyak. Tapi kenapa media lebih sering menyoroti mahasiswa yang terluka? Seolah-olah polisi itu bukan manusia juga gitu ya. Yang polisi itu juga bisa kesakitan, teman-teman. Seorang aparat bahkan sempat mengungkapkan kekecewaannya terhadap mahasiswa. Ia merasa bahwa mereka yang demo ini sebenarnya nggak paham apa-apa yang mereka lawan gitu, konsepnya nggak tahu gitu. Hanya sekedar ikut-ikutan, teriak tanpa tahu isi pasal yang dipermasalahkan. Yang lebih menyedihkan, teman-teman, beberapa aparat ini sudah bertahun-tahun nggak pulang karena tugas, tapi tetap dianggap musuh oleh mahasiswa yang mereka lindungi. Ya, salah satu isu yang diprotes mahasiswa adalah revisi Undang-Undang TNI. Katanya revisi ini akan memperkuat militerisme di Indonesia. Tapi anehnya, kebijakan ini sudah ada sejak era SBY dan tidak dipermasalahkan saat itu. Baru sekarang, setelah kondisi politik berubah, tiba-tiba muncul gerakan menolak. Apakah ini benar-benar gerakan mahasiswa yang murni, atau ada kepentingan politik di baliknya? Ini patut dipertanyakan, teman-teman. Buat mahasiswa yang merasa TNI terlalu berkuasa dan arogan, bagaimana kalau kita kasih tantangan ataupun challenge, teman-teman? Silakan kalian coba ikut bertugas di Papua selama 3 bulan.
rasakan sendiri bagaimana menghadapi kelompok bersenjata di hutan dengan ancaman kematian di setiap sudut. Pasti bakal berubah pikiran, dan waktu kurang dari sehari itu udah ketar-ketir, teman-teman. Saya merasakan, teman-teman. Memang almarhum bokap saya itu TNI, pensiunan TNI. Saya lahir di Aceh ketika gerakan Aceh Merdeka. Bisa dicek kelahiran KTP saya Aceh, dan itu orang tua saya tugas di Timur Leste, pulang balik berapa ini, dan itu berat sekali, teman-teman. Terkadang kita di asrama, itu di asrama ya, di komplek TNI, malam-malam itu ada aja yang terjadi, tembak senjata, kita dimasukin di kolong tempat tidur ketika terjadi tragedi-tragedi seperti itu. Hanya bisa berdiam diri, lampu gelap semua gulita, kedengaran cuman orang lewat, suara sepatu tak 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 tak, sama tembak senjata. Itu bikin trauma anak-anak, salah satunya saya. Ya, dan itu hampir setiap malam terjadi. Hanya bisa menutup mata di tengah kegelapan di bawah kolong, karena kita dimasukin ke dalam sama nyokap, orang tua, abang, adik. Di situ kita. Besok paginya baru kelihatan tuh seng-seng bekas cahaya, masuk cahaya matahari, karena bolong, dinding berbolongan. Ya itu gitu. Coba mahasiswa ini merasakan hal seperti itu, bagaimana tidak trauma. Itu ya, teman-teman. Jadi maunya dikirim sekali gitu, rasakan gitu. Kayak saya setuju tuh, mahasiswa sebelum lulus ya, sebelum lulus S1-nya gitu ya, dia kayak di Korea gitu, wajib militer. Dia harus ke pelosok sana selama 3 bulan. Nggak usah 3 bulan, sebulan aja. Merasakan bagaimana mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Merasakan bagaimana digigit nyamuk gajah. Merasakan melihat duri-duri di hutan sono. Duri-duri yang bisa mematikan, bunga-bunga yang bisa membuat gatal-gatal berminggu-minggu. Maunya yaitu kayak di Korea, wajib militer semua, baru mendapatkan sarjananya. Itu keren, terasa langsung gitu ya. Jangan cuman pukul sana, bakar sana, molotov, bom molotov lempar ke DPR, merusak fasilitas. Ya, bagaimana TNI meninggalkan istri dan anaknya. Bapak saya dulu cerita juga bagaimana Timor Leste di sana mereka mempertahankan, sudah bangun sekolah, tapi akhirnya dilepas. Bagaimana banyak teman-teman dia meninggal di sana demi NKRI. Ya, itu teman-teman. Ini sedikit sharing lah gitu, pengalaman gitu. Makanya saya bilang si mahasiswa ini, aduh, nggak punya pikiran ke depan gitu. Yang ada menghancurkan. Lihat kantor DPR itu ya kan. Kantor DPR itu udah berapa kali renovasi, udah berapa miliar untuk renovasi karena demo-demo, aksi-aksi mahasiswa ini. Coba dananya itu untuk bagusin taman, bagusin gerbang, buat rakyat
orang miskin yang butuh kerjaan, butuh usaha, kan lumayan. Ini mau diprovokator. Itulah teman-teman ya, sedikit cerita teman-teman ya. Perpanjangan masa dinas TNI yang diatur dalam revisi undang-undang ini sebenarnya bukan untuk memperkuat militerisme teman-teman, tapi lebih kepada kesejahteraan prajurit ya. Dengan dinaikkannya usia pensiun dari 53 menjadi 58 tahun, mereka masih bisa bekerja lebih lama dan tetap menafkahi keluarganya. Ini bukan usulan Jokowi, bukan juga Prabowo teman-teman. Ini mungkin inisiatif DPR. Jadi kalau ada yang merasa ini bentuk otoritas animus ya, otoriter ya, otoritarisme ya, mungkin perlu membaca ulang isi revisi sebelum ikut-ikutan demo. Itu ya kawan-kawan. Pada akhirnya yang harus kita pertanyakan adalah seberapa murni gerakan mahasiswa ini. Kalau memang benar peduli dengan undang-undang TNI, kenapa baru sekarang beraksi? Ya. Apakah ini gerakan spontan atau ada yang mengatur di belakang layar? Faktanya, mayoritas rakyat Indonesia mendukung revisi ini. Sementara yang menolak justru kelompok-kelompok yang entah punya agenda apa. Saya sebagai anak TNI yang lahir dari rahim TNI, saya baca draft itu. Serius teman-teman, saya baca. Saya juga langsung berbicara kepada wakil MPR, itu Mas Ibas, dengar langsung draftnya, dan menurut saya ya itu untuk kesejahteraan TNI lebih profesional lagi, lebih kuat lagi, bukan untuk menindas rakyat, tidak teman-teman, karena TNI itu milik rakyat. Wah, ini udah 18 menit saya berbicara. Jadi itulah teman-teman ya. Nah, bagaimana menurut kalian lah? Apakah demo mahasiswa ini benar-benar perjuangan yang murni atau justru ada kepentingan tersembunyi di baliknya? Jangan-jangan ya, jangan-jangan ataupun jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah teman-teman. Kalau setuju, bagikan video ini teman-teman ya ke teman-teman yang lain ya. Kalau tidak setuju, jelaskan kenapa di kolom komentar ya. Kita bahas bareng-bareng lah, nggak harus hancurkan gerbang DPRD, nggak harus ngelempar bom molotov ya. Kita berdiskusi lah, udah zamannya berdiskusi. Dan itu teman-teman, hati-hati, jangan mau dipecah belah ya, jangan mau diadu domba, karena memperjuangkan NKRI itu sudah banyak jiwa, nyawa, darah yang dihabiskan ya. Mari saatnya kita bersatu padu membangun Indonesia lebih baik lagi untuk anak cucu kita ke depannya. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.
Kami anak muda sudah cukup dewasa. Berpolitik itu yang santuy-santuy aja. Jangan-jangan lagi ngomong-ngomongin curang. Ujaran kebencian itu udah gak zaman. Ayo kawanku, sudah hilang sedihmu. Kami semua siap hapus air matamu. Indonesia emas kita kawal bersama. Jangan